Roh halus ternyata tersebar dan menghuni sejumlah sudut di berbagai belahan dunia. Mereka ada di kali, bendungan, gedung tua, sekolah, rumah sakit, perkantoran, terowongan, hingga pondok pesantren pun tak luput menjadi hunian mereka. Kisah Herlina yang menjadi hantu sangat terkenal di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebelum meninggal, Herlina menjadi seorang santriwati di sebuah pesantren di kota itu. Semua narasumber sepakat untuk tidak menyebutkan nama ponpes tersebut demi menjaga nama baiknya. Herlina dikenal sangat cantik dan ramah. Ia periang dan gemar bercerita kepada semua teman-temannya. Ia juga sangat disayang oleh kedua orang tuanya yang rutin mengunjunginya sekali dalam sebulan. Orang tuanya berharap kelak Herlina menjadi muslimah yang baik. Namun, di balik keceriaan dan keramahan Herlina, ternyata ia menyimpan suatu keinginan besar yang belum ia dapatkan. Ia sangat mendambakan kasih sayang yang lebih dari semua orang. Ia haus kasih sayang dari semua orang yang ia jumpai. Ia sempat berpikir bahwa dengan bersikap ceria dan ramah, ia bisa menarik perhatian semua orang. Sebenarnya, respon dan tanggapan teman-temannya di pesantren selalu baik kepadanya. Namun, entah mengapa, Herlina merasa belum puas. Ia ingin mendapatkan perhatian yang lebih lagi, sehingga dapat memuaskan dahaga di hatinya. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk membuat ulah dengan tujuan untuk mencari perhatian. Ia sengaja mencuri batu cincin atau akik milik seorang kiai di ponpes tersebut. Kiai tersebut adalah salah satu pengajar para santri. Namun, saat akan mengambil akik tersebut, ia dipergoki oleh santri lain. Herlina pun gemetar ketakutan. Ia membayangkan bagaimana akibat tindakan fatal yang telah ia lakukan. Ia merasa malu dan takut dihukum. Lalu ia putuskan lari sekencang-kencangnya meninggalkan ponpes. Naas saat ia berlari di jalan, tiba-tiba mobil melintas dan menghantam tubuhnya. Ia pun tewas seketika. Konon, nasib naas yang menimpa Herlina tersebut tidak diketahui warga pesantren. Yang diketahui bahwa Herlina sempat kabur dan meninggalkan pesantren beberapa hari. Sementara itu, orang tua Herlina lebih dulu tahu akan nasib putrinya. Bapak ibunya ternyata tidak terima atas nasib anak tercinta yang tertabrak mobil dan dituduh mencuri akik. Mereka memutuskan untuk membalas dendam. Tubuh Herlina yang sudah tidak bernyawa kemudian dibawa ayah ibunya ke rumah seorang dukun ilmu hitam. Mereka meminta dukun tersebut agar menghidupkan Herlina. Bagaimanapun caranya, semua persyaratan akan dipenuhi. Orang tua Herlina terlalu sayang dan ingin membalas dendam kematian anaknya. Orang tuanya bersedia menerima, termasuk memenuhi syaratnya. Sang dukun meminta agar orang tuanya menyediakan darah untuk diminum Herlina setiap malam Jumat Kliwon.
Bila syarat itu tidak dipenuhi, maka Herlina akan kembali mati. Upaya itu akhirnya berhasil. Jasad Herlina hidup kembali. Namun, roh yang menghidupkan tubuh Herlina bukanlah roh aslinya. Roh yang menggerakkan anak tersebut berasal dari hantu penasaran. Jasad Herlina yang ditempati oleh roh hantu kemudian kembali masuk ke pesantren. Karena dari pihak pesantren tidak mengetahui kalau Herlina sudah tewas, maka mereka mau menerima dia lagi dengan catatan meminta maaf dan bersedia dihukum. Waktu di bilik atau kamar santri di pesantren, teman-teman Herlina pada heran melihat Herlina yang begitu aneh tingkah lakunya, berbeda sebelum dia kabur. Wajahnya pucat pasi dan dia lebih sering diam, tidak seperti biasanya. Teman-teman Herlina pun merasa lebih aneh lagi ketika Herlina membawa koper yang isinya berbau busuk. Teman-teman Herlina curiga kalau Herlina menyimpan sesuatu berbau busuk di koper tersebut. Teman-temannya pun mengecek isi di dalam koper tersebut waktu Herlina tidak ada. Dan teman-teman Herlina kaget waktu melihat koper tersebut, yang ternyata isinya darah yang berbau busuk. Teman-teman Herlina pun memilih diam karena takut. Ketika tengah malam tiba, Herlina meminta petugas atau pengurus pesantren mengantarkan dia ke kamar mandi. Karena dia takut ke kamar mandi sendirian, dan petugas pesantren pun mau mengantarkan Herlina ke kamar mandi. Akan tetapi, sudah 2 jam lebih Herlina di kamar mandi tersebut. Pengurus pesantren sudah memanggil-manggil Herlina berkali-kali, tapi Herlina tidak menyautnya. Petugas pesantren pun merasa kebingungan, dan akhirnya petugas pesantren pun memanggil teman-teman sesama petugas dan bersama-sama mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Sontak, petugas pesantren pun kaget karena di dalam kamar mandi tersebut bukan Herlina, tapi sosok hantu perempuan yang berbaju merah bertaring dengan tertawa menyeramkan. Para petugas atau pengurus pesantren yang mendobrak akhirnya pun lari terbirit-birit dan melaporkan kejadian tersebut kepada kiai di pesantren. Kiai pun memburu hantu Herlina dan menangkapnya secara gaib, lalu mengurungnya di dalam botol dan dibuang oleh kiai pesantren sejauh-jauhnya. Kiai pun berpesan kalau tidak ada satu orang pun yang boleh menemukan botol tersebut demi keamanan pesantren agar tidak ada korban. Akhirnya pihak pesantren datang ke rumah orang tua Herlina dan mendapatkan kabar kalau Herlina telah meninggal dunia karena kecelakaan. Gara-gara orang tuanya tidak terimalah, Herlina hidup lagi dengan bantuan seorang dukun ilmu hitam. Setelah itu, para kiai mendampingi orang tua Herlina. Mereka pun akhirnya bertobat dan ikhlas menerima nasib Herlina. Namun, ada sejumlah saksi menyampaikan cerita yang sedikit berbeda pada bagian akhir dari nasib Herlina. Narasumber tersebut menyebutkan bahwa Herlina sudah sempat memakan sejumlah korban.
Sebelum roh yang ada di tubuh Herlina berhasil ditangkap, beberapa petugas Ponpes konon ditemukan meninggal dunia dengan bekas luka di lehernya. Diduga mereka kehabisan darah setelah digigit dan dihisap darahnya oleh Herlina.